Kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab. Kita akan belajar dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamai tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mulai kita bertitik tolak dari ayat 25. Mari ikuti, perhatikan dalam Alkitabnya. 2 Samuel 5 ayat 25. Kita akan mulai dari sana. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ada di sini ungkapan Daud memukul kalah orang Filistin. Kalau Daud memukul kalah orang Filistin, berarti Daud menang menghadapi orang Filistin. Nah, topik kita pada kesempatan ini, apa sebenarnya kunci kemenangan Daud menghadapi orang Filistin? Itu yang mau kita pelajari. Apa kunci kemenangan Daud menghadapi orang Filistin? Hal pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita sebagai prolog atau pendahuluan dari khotbah ini, semua yang tertulis di Alkitab, baik itu perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab, jumlahnya 66 kitab. Semua yang dituliskan kurang lebih oleh 40 penulis Alkitab itu atas ilham, bimbingan, penerangan, iluminasi, tuntunan dari Roh Kudus. Dan semua yang tertulis ini
bisa menjadi pelajaran penting dan berharga bagi kita. Ketika hal itu sesuatu yang positif menjadi karakter dari tokoh-tokoh Alkitab, kita harus mencontoh, meneladani, dan mengikuti prinsip-prinsip hidup yang mereka ikuti dan mereka jalani, mereka hidupi. Tapi ketika hal itu menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, berarti hal itu merupakan sebuah peringatan bagi kita supaya jangan jatuh ke dalam lubang yang sama, supaya jangan jatuh ke dalam kekeliruan, keberdosaan, penyimpangan, dan kesalahan yang sama. Ada saudara-saudara kita dari non-Kristen yang berkata begini, Pak Pendeta, bukankah di Alkitab ada raja yang istrinya 700 dan bunyinya 300, jumlahnya 1000? Itu kan 1000. Kalau di kami kan gak segitu, masih banyak itu. Saya mau kasih tahu, bagaimana kita menjawab? Sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru dan menyimpang, jangan dicontoh, jangan diikuti. Justru disitulah kita bisa mempercayai kredibilitas, keaslian, originalitas, kemurnian dari Alkitab. Bukan hanya disebutkan hal-hal yang baik, positif, teladan, contoh. Semuanya itu dijelaskan, contoh. Yang kita pelajari saat ini tokoh siapa namanya? Ada kata Quran Anda? Ada apa itu? Dia mengambil istri Uria, Betseba menjadi istrinya, padahal suaminya masih hidup. Maka dia menjadi aktor intelektual ketika terjadi kematian dari Uria. Tokoh-tokoh di Alkitab ini ada yang punya kekurangan dan kelemahan, tapi di balik itu ada yang punya kelebihan dan kehebatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus punya hikmat ketika menghadapi Alkitab. Kalau di Alkitab dikatakan nanti, maka ada yang begini. Ikuti. Jangan kalau hal itu yang negatif. Tapi kalau hal itu yang positif, ikutilah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, dari seluruh isi Alkitab ini, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya menemukan pada dasarnya, pada intinya, Allah tidak pernah menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya atau umatnya untuk menjadi pecundang, untuk menjadi kalah, menjadi keok, menjadi menyerah. Bukan. Allah selalu merindukan, mengharapkan, merencanakan bagaimana umatnya ini, bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang menang. Sampai satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma, dikatakan bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Jadi Bapak Ibu sekarang, kalau ada di antara kita saat ini, di dalam realita kenyataan kehidupannya, seringkali atau mayoritas kecenderungannya mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidup. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Yang perlu kita pikirkan, resapi dan renungkan, ada apa dengan kita? Tolong jangan curigai Tuhan. Jangan katakan ada apa dengan Tuhan. Apalagi kalau bilang ada apa dengan cinta. Jangan ada apa dengan diriku. Kok saya selalu kalah? Kok saya mundur? Kok saya merosot? Jangan salahkan
evaluasi, koreksi diri kita masing-masing.